burung bahan juga, apalagi yang burung-burung yang prestasi macet itu kan, apalagi di betina. Kebetulan saya sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber Mumun Hijau, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Ya, kemarin kita sudah buat ini ya, konten masalah pakan ya. Nah, kebetulan tadi ada lagi yang nanya. Jadi kita mau bahas sekarang ini konten yang akan kita buat, bagaimana cara penggacoran lobet atau burung lobir yang sudah ada pasangan tapi belum gacor ya bisa dikatakan bahan lah. Atau burung yang sudah dulunya prestasi tapi macet gitu ya. Nah, jadi kali ini kita bahas ya, kita sharing. Kebetulan juga kemarin itu ada yang nanya gitu ya, Om, gimana cara gacorin kembalinya gitu ya, untuk penggacoran kembalinya gitu. Nah, gini, kalau kebanyakan kan biasa tahap penggacoran dulu baru dikasih pasangan gitu Om ya. Nah, ini kita saya sekedar berbagi ya. Kebetulan saya pernah mengalami gitu ya, di Mentari. Dulunya ya burung ya jarang lapangan, tapi ya masih kadang-kadang masuk, kadang-kadang zong gitu. Nah, jadi sekarang yang kita bahas burung yang sudah ada pasangan, gimana cara penggacorannya gitu ya. Kalau ini saya berbicara ke pengalaman saya ya Om ya. Dulu itu Mentari dia macetnya karena di ternak ya, karena waktu lockdown, waktu corona itu karena nggak ada gantangan, terpaksa saya ternak gitu ya. Udah dimasukin di kandang kotak pakai gelodok gitu ya. Ya memang sih awalnya Mentari dia pakai kandang kotak gitu, jadi tak masukin gelodok. Jadi kalau untuk tahap penggacorannya itu ya, dia maksudnya burung bahan juga bisa sih ya, burung bahan lah ya kita bilang ya, atau burung bahan juga, apalagi yang burung-burung yang prestasi macet itu kan, apalagi di betina. Kebetulan saya sekarang ini saya main di betina. Itu kemarin awalnya setelah mulai ada gantangan ya, saya berpikir ini gantangan sudah ada tapi gacoan belum ada yang siap kayaknya. Terpaksa tak tes lah. Ini yang saya alami ya, yang saya dapatkan dari pengalaman saya pribadi. Itu Mentari telurnya tak buang dulu, pasangannya tak cabut. Jadi harian itu ya pakan kencang ya. Kalau pakan si Om sembarang lah ya. Ya kira-kira pakannya Om merasa kencang, nggak apa-apa, dikasih aja. Nah, jadi pakan kencang harian. Nah, ini kita pisah dari pasangannya. Jadi pasangannya itu disimpan, nggak disama-samain sama dia. Jadi sekitar kurang lebih 2 mingguan ya, itu full pakan kencang ya, harian ya, namanya di betina ya. Harian tetap saya mandi pagi itu terpaksa mandi pagi.
Kalau emang dia mau mandi di Jepuk lebih bagus ya. Yang jelas pasti mandi pagi. Mandi pagi, jemurnya ya secukupnya lah, karena betina ya. Kira-kira sudah kering, udah kita masukin ke dalam rumah. Jadi selama macam tadi yang saya bilang kurang lebih 2 minggu itu, kurang lebih 2 minggu pakan kencang, malam wajib mandi Om, malam wajib mandi. Begitu terus. Jadi mandinya jam berapa Om? Mandinya itu saya jam 9 ke atas. Jadi sebisanya teman-teman ya, entah jam 9 pas ya nggak apa-apa, atau jam 10, jam 11, yang penting di atas jam 9 malam gitu. Jadi untuk pagi gimana? Pagi itu diablak ya. Kalau saya waktu itu si mentari tak sendiriin Om, tanpa tak koloni, maksudnya tanpa yang ini ya, yang kayak di belakang ini kan. Kalau ini saya tahap penggacoran juga Om, main sekat. Kalau yang ini main sekat ya, nantilah kita bahas lagi ya, kalau karena kan pembahasan untuk saat ini lain. Jadi si mentari tak sendiriin, tak taruh, kebetulan ada kamar yang kosong, jadi tak simpan dalam kamar. Nah, dia mulai gacor ya. Kita tadi ya kita bahas ke paginya seperti apa Om rawatan paginya. Rawatan di pagi tetap ya, kita wajib embun dulu ya. Kita embun, pastinya disiapkan dulu dengan cepuknya ya, cepuknya disiapkan. Setelah diembun pagi, matahari mulai keluar sekitar kurang lebih jam 7 ya, sekitar jam 7 matahari mulai keluar. Kalau memang dia nggak mau mandi sendiri, kita mandiin Om. Kita mandiin sampai dia basah kuyup ya. Maksudnya ya sekitar 1 atau 2 liter air. Tapi kan beda-beda burung itu beda-beda dari bulunya ya, dari dia punya bulu. Biasa ada yang mengandung lilinnya, kadang ada yang 1-2 liter itu masih belum basah gitu. Jadi setelah basah kuyup, kita jemur di matahari pagi. Karena kan matahari pagi dengan matahari siang beda kan, panasnya itu beda. Jadi usahakan pagi hari itu wajib mandi ya, wajib mandi. Pagi hari mulai dia setelah kita kasih mandi, mulai kering. Setelah kering, setelah dia nyisir, setelah nyisir udah kita masukin ke dalam rumah gitu ya, disendiriin. Waktu itu mulai ya macam tadi kurang lebih 14 harian ya kurang lebih, karena 2 mingguan ya, kurang lebih 2 mingguan. Itu dia mulai gacor, mulai kembali seperti lagunya yang seperti dulu gitu ya. Dia tahap pemisahan itu dia sekitar 2-3 hari dia mulai keluar 15-20, seminggunya dia mulai keluar 25-30. Kalau si mentari kan real durasi sebenarnya itu 1 menit lebih, mau tembus 2 menit. Cuman kalau sekarang kan masih belum terlalu panjang, masih sekitar 40-50-an. Tapi ya sudah mulai enak. Mulai dia gacor ya. Mulai dia gacor. Jadi setelah perjalanan 2 minggu, dobelannya sudah mulai keluar.
Si jantan tak masukin lagi ke mentarinya. Kalau bisa diusahakan pasangan yang sebelumnya gitu ya, jangan sampai pasangan baru takutnya berubah. Ya belum ditahu juga, mungkin yang penting cocok mungkin ya, karena pada waktu itu saya jantan memang nggak ada yang lain gitu, nggak ada yang cocok sama si mentari. Jadi setelah mulai dia gacor, ya mulai rajin lah ya. Karena kalau kita berbicara gacor itu seperti apa? Gacor itu kalau bisa dikatakan gacor ya kenari gacor. Jedanya mulai gacor, pokoknya kalau lobet kan ya rajin bunyi lah. Mulai dari rajin bunyi, tak masukin ke kandang kotak gitu. Jadi untuk EF-nya apa? Nah, setelah dia jantannya tak kembaliin, tak masukin tak ganti millet putih ya, millet putih polosan pelan-pelan dikasih pelan-pelan. Hari pertama itu mulai tak kurangin pakan kencangnya, tak campur sampai 3 hari 4 hari mulai los pakan polosan. Nah, jadi kalau saya bilang omnya untuk bahan juga ya seperti itu juga, karena sudah mempunyai pasangan. Kan biasa teman-teman beli burung yang sudah ada pasangan tapi belum terlalu puas gitu ya dengan kerjanya burung, atau mungkin rajinnya belum dapat gitu ya. Jadi kalau saya ini yang saya alami gitu, yang saya dapat pengalaman pribadi gitu ya, itu si mentari seperti itu ya. Teman-teman Palu pasti tahu om gimana sih perjalanannya mentari gitu. Oke om, ya, mungkin cukup sampai di situ dulu. Terima kasih yang sudah singgah di channel Momon Kicau ya. Tetap support terus Momon Kicau, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, di like, di share jika ini bermanfaat ya, karena kita berbagi itu indah gitu ya. Oke om, terima kasih. Semoga kalian tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.